Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Karya dari Gereja Toraja Jemaat Tanjung Meranu menyapa Bapak Ibu semua. Kita bersama-sama di dalam saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di malam hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu sepanjang hari ini kami boleh nikmati. Maka ini waktu bagi kami untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat. Karena itu Tuhan, berkata-katalah melalui firman-Mu, agar firman-Mu meneguhkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai 4 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian firman Tuhan, dan berbahagia kita yang membaca dan terus merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kewargaan kita adalah dalam sorga. Tema ini menarik. Pada suatu ketika saya melayani para lansia di Departemen Sosial di Bekasi. Berjumpa dengan seorang ibu yang bernama Ibu Christine. Ibu ini akhirnya hampir setiap minggu saya datangi dan doakan. Ibu Christine adalah seorang anak yang masih muda belia waktu orang tuanya meninggalkannya. Waktu itu dia belum sekolah, dan mereka tinggal di Medan. Sekitar tahun 1965, ayah dan ibunya menitipkannya ke tetangga. Kata mereka waktu itu, kami akan pergi ke Rusia dan kami akan tinggal di sana
kami akan tunggu kamu dan kita berjumpa di sana. Christine bertumbuh dipelihara oleh tetangganya sampai kemudian ia tamat SMA. Ia bekerja ke Kalimantan. Tapi ada satu hal yang terus dia ingat dan terngiang-ngiang di kepalanya. Papanya dan ibunya waktu itu mengatakan, kami menunggu engkau di Rusia. Maka ia berusaha membeli tiket dan dia berangkat ke Rusia. Tapi sampai di Rusia, waktu itu sebelum Rusia masih Uni Soviet, tapi sampai ke sana Uni Soviet waktu itu sudah terbagi-bagi menjadi beberapa negara. Akhirnya dia mencari ibunya ke salah satu negara pecahan Uni Soviet waktu itu. Apa yang terjadi setelah ia sampai di negara itu? Visanya sudah habis dan akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Entah mengapa ibu ini tinggal di penjara sampai 30 tahun. Dan 30 tahun kemudian setelah dia sudah menjadi tua, sudah jadi oma, lalu dikirim kembali ke Indonesia karena dia mengaku sebagai orang Indonesia. Saat dia kembali ke Indonesia, dia sudah tidak punya paspor, tidak punya KTP, tidak punya apa-apa lagi. Datanya tidak ada lagi. Maka dia lama sekali ditahan di Bandara Soekarno-Hatta, lalu oleh Departemen Sosial dimasukkan ke Panti Jompo Depsos. Ibu ini tidak punya kewarganegaraan, dan karena itu dia terus hidup dalam kepahitan. Dia katakan begini, tidak satu pun negara di dunia ini yang mau menerima saya, karena dia tidak punya data sedikit pun. Dia seperti marah kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan tidak memberikan solusi kepada saya? Dan dalam satu percakapan dengan dia, walaupun dia tidak merespon terlalu positif, bercakap-cakap dengan dia, tapi saya katakan kepada beliau, Ibu, kalaupun di dunia ini ibu tidak punya kewarganegaraan, di dunia ini boleh ada tak satu pun negara yang mengakui ibu sebagai warga negaranya, tapi ada satu hal yang ibu harus pastikan, yaitu ibu adalah warga negara, warga kerajaan Allah. Saudara, apa yang dikisahkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Filipi itu hampir-hampir mirip. Ternyata pada waktu itu Roma berkuasa, menguasai seluruh daerah yang sangat luas di Asia Kecil, bahkan sebagian sampai ke Eropa. Luar biasa kerajaan Roma, sehingga orang-orang yang ada di negerinya sendiri kadang-kadang mereka merasa asing.
Mereka tidak dihargai di negerinya sendiri, termasuk orang-orang Filipi. Karena itu Paulus mengingatkan mereka bahwa kita adalah, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ jugalah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saudara, menjadi warga negara di dunia ini memang penting. Legalitas itu dibutuhkan oleh setiap insan manusia di bumi ini. Karena kalau tidak, akan menjadi sangat kesulitan dalam segala urusan. Tapi saudara-saudara, ada satu hal yang harus dipastikan dalam hidup kita, bahwa sungguh-sungguhkah kita ini adalah warga kerajaan Allah. Tentu Bapak Ibu mengatakan, ya pastilah kita adalah warga kerajaan Allah, sebab kita adalah pengikut Kristus. Karena itu, sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus, mari kita memperlihatkan sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh adalah pengikutnya Yesus. Itu berarti apa? Undang-undangnya adalah firman Allah. Undang-undangnya adalah Alkitab. Firman Tuhanlah yang menuntun setiap kehidupan kita sehari-hari. Itu yang jadi pegangan kita. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Saudara, kita hidup di dunia ini. Ada banyak kerinduan-kerinduan dan keinginan-keinginan yang ingin kita raih di dunia ini. Tapi ingat, semua yang ada di dunia ini terbatas. Semua akan kita tinggalkan untuk kembali kepadanya. Tuhan menyiapkan kerajaannya yang indah, yaitu kerajaan sorga, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang melakukan kehendaknya. Itu penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu hari ini? Apakah sepanjang hari ini kita telah melakukan kehendak Tuhan, memberlakukan firman Tuhan sebagai undang-undang dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga? Dan kiranya besok, lusa dan seterusnya, kita terus memelihara firman Tuhan dan terpelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan kepastian kepada kami bahwa kami adalah warga kerajaan dunia ini, tetapi juga sekaligus warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya iman kami kepadamu terus mewarnai setiap kehidupan kami setiap hari. Malam ini kami akan beristirahat. Tuhan Yesus tolong kami agar kami beristirahat dengan baik. Besok pagi Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.